Wah, Jakmania, Korwil Bambu Apus, nggak ada Korwil Bambu Apus. Sampai mati dukung Persija. Saya pakai baju Persija nih, karena sama produsernya saya disuruh membahas Persija dan Ridwan Kamil. Dari awal ya kita sudah memprediksi tuh pasti ada pertanyaan besar lah kalau kita nggak mau ngomong gesekan ya. Ini saya pindahin dulu ya, karena bukan apa-apa ngalangin muka saya. Masa kita yang ngomong, dia yang masuk terus. Jadi memang dari awal pada saat desas-desusnya Bang Ridwan Kamil itu mau dipindah ke Jakarta, kita kan sudah sering bahas bahwa Bang Ridwan Kamil ini citranya itu sangat bobotoh gitu. Nah, harus ada komunikasi-komunikasi di awal yang baik dengan Jakmania yang tentu saja memang berada di Jakarta, Persija Jakarta. Persija Jakarta dan Persib Bandung sebetulnya hubungannya baik-baik aja, cuma kayak ada tradisional kompetisi lah. Jadi seperti derby tapi bukan derby gitu. Itu kan banyak tuh ya. Di Indonesia kan sering begitu, misalnya PSMS dengan PSM kalau saya nggak salah ya. Terus kemudian ada Persebaya dengan Arema misalnya. Hubungannya sih baik-baik aja, oke-oke aja. Tapi pada saat pertandingan berlangsung, memang ada aura kompetisi mistis di antara mereka tuh. Nah, sejak awal kita udah bicarakan tuh, itu gimana ya nanti ya Bang RK itu ke Jakarta tuh. Karena kan dia bobotoh banget. Tapi ternyata kegusaran kita itu oleh timnya Ridwan Kamil dan Suswono tuh mungkin dianggapnya biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ada jembatan apa gitu dulu. Saya pernah nge-tweet tuh di X ya, nge-X tuh sekarang bahasanya berarti. Bila seluruh kader PKS di Jakarta menggunakan jersey Persija ya, ini jersey away nih, ini bagus banget bahannya. Itu belum cukup untuk menghilangkan citra Kang Emil yang memang pencinta Persib. Ya ini memang butuh waktu sih menurut saya ya. Ridwan Kamil masuk ke Jakmania gitu. Komunikasi sih harus coba terus dilaksanakan. Misalnya melalui PKS dulu atau dari Pak Suswononya gitu ya, berbincang kepada Ridwan Kamil, berbincang kepada Persija. Karena sih saya yakin sih sebetulnya Persija nih ya di lapangan sama sehari-hari beda gitu. Di lapangan itu memang bila Persija bertanding ya sama seperti pendukung atau supporter yang lain pasti mendukung tim kesayangannya kan. Tapi masuk ke ranah politik ini ya Ridwan Kamil mesti hati-hati, pelan-pelan, dan mesti jaga komunikasi menurut saya. Apa yang menjadi faktor terbesar Jakmania sulit menerima Ridwan Kamil di Jakarta? Selain faktor sepak bola. Saya gimana nariknya ya, kalau Jakmania kan emang bola ya. Dan pada saat eranya Anies Baswedan sebagai gubernur, Jakmania ini cukup dimanja oleh Mas Anies sih. Ada Stadion Jakarta International Stadium ya di utara Jakarta yang dibuat oleh yang dibangun pada era Anies Baswedan. Kemudian juga ada beberapa pertandingan di sana gitu, dan Anies juga beberapa kali hadir di pertandingannya Persija gitu ya. Nah, saya terus terang nggak paham apa yang menjadi faktor terbesar Jakmania sulit menerima Ridwan Kamil. Selain sepak bola, menurut saya mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada, dan
salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk menetralisir ini mungkin ketemu dengan Mas Anies Baswedan ya. Jadi mungkin Mas Anies bisa menyebatani itu, tapi tentunya ranahnya tetap ranah politik tuh kalau sudah masuk meminta tolong atau meminta bantuan Mas Anies. Dua orang ini kan punya hubungan baik, tapi waktu itu sebagai gubernur, Mas Anies sebagai gubernur Jakarta, Kang RK sebagai gubernur Jawa Barat, makanya hubungannya baik tuh. Tapi kalau untuk Jakmania ini atau Persija, saya yakin teman-teman Jakmania lebih memahami itu sih. Dengan Rano Karno, kenapa kemudian bisa bicara? Dengan Mas Pram, kenapa kemudian bisa bicara? Karena itu tadi sih kalau menurut saya. Ini tidak lain tidak bukan namanya Jakmania, Persija ya pasti urusannya urusan sepak bola. Kalau di Inggris tuh ya sulit lah antara pendukungnya Manchester United dan Liverpool jadiin satu ya susah gitu. Nah ini juga kelihatannya begitu. Tapi nggak kaget sih dari awal kita sudah ngomong pasti akan kejadian kayak gini nih. Kompetisinya gitu ya. Dan pada saat saya lagi bingung ini, itu timernya nggak dinyalain sama produser. Jadi saya nggak tahu juga kita ngomongin udah berapa lama gitu. Ntar tiba-tiba saya di-cut kan nggak enak. Nah kemudian pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh Jakmania? Kalau menurut saya sih pemimpin yang suportif lah. Dan artinya tuh memberikan yang Jakmania inginkan. Jakmania itu kan inginnya misalnya ya kalau home-nya Persija ya adanya di Jakarta. Kemudian mungkin juga dibantulah dengan berbagai cara, misalnya pembinaan Persija Jakarta ini juga ada gitu ya. Waktu zaman saya kecil sih memang bagus tuh ada Persija Jakarta Utara, Persija Jakarta Selatan, Persija Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu Jakarta Pusat itu ada tuh. Nah memang yang jadi macan Kemayoran ini sebetulnya kan awal-awal tuh Persija Jakarta Pusat. Kalau saya tidak salah nih, mohon maaf nih teman-teman Jakmania. Tapi kalau nggak salah kenapa namanya macan Kemayoran nih karena yang sekarang ini awalnya adalah Persija Jakarta Pusat. Sempat ada Persija Jakarta Timur juga masuk ke Liga. Terus sempat juga Persitara, Persija Jakarta Utara tuh ya. Itu juga pernah masuk juga ke Liga tuh. Jadi memang pembinaan-pembinaan itu ada dan per wilayah masih bisa mendukung Persija. Jadi bahkan si Timur dan Utara juga pernah bersaing dengan Persija induk lah ya kalau kita mau bilang. Tapi kan sekarang kelihatannya agak turun tuh pembinaan itu. Jadi mungkin selain home base, selain stadion itu juga ada gitu. Memang ada langsung tuh ada program dari Kang Emil, ada program dari Mas Pram untuk Persija Jakarta. Tapi kalau menurut saya juga jangan lupa case-case persoalan di Jakarta lainnya. Misalnya kemacetan, banjir, lapangan kerja itu penting. Terus kemudian polusi juga penting kan. Waktu itu sempat dibahas sama Mas Anies bahwa salah satu hal yang membuat kualitas udara di Jakarta itu tidak bagus karena ada PLTU di sekitar Jakarta yang beroperasi dan pada saat ada angin berhembus masuk ke Jakarta asapnya terbawa. Nah itu juga menjadi masalah. Tapi kalau kemudian saya usul buat Mas Pram, buat Kang Ridwan Kamil atau Bang Ridwan Kamil dan Bang Dharma, mungkin perlu juga diberikan capacity building pada Jakmania ya. Misalnya kesempatan kerja buat Jakmania. Jakmania ini kalau saya tidak salah yang terdaftar saja sekitar 400 ribuan. Itu baru di Jakarta. Kalau mungkin tambah Jabodetabek itu lebih banyak lagi. Tapi yang tidak terdaftar menurut saya akan jauh lebih banyak. Nah itu kalau ada kesempatan kerja untuk Jakmania, kemudian ada pelatihan-pelatihan, ya capacity building lah untuk Jakmania menurut saya bagus juga untuk dipertimbangkan untuk dibuat. Karena wajar lah kalau menurut saya ada kecintaan warga terhadap klub sepak bola yang memang selama ini sudah bersama-sama dari kecil bahkan sampai besar. Ya mereka
anggap sebagai patron juara di dalam sepak bola di Indonesia. Bahkan kan lagunya juga gitu tuh. Ada yang kami setia menunggu kapan Persija menang, kira-kira begitulah. Angkat piala gitu ya. Dan banyak juga tokoh-tokoh atau yang ditelurkan oleh Persija Jakarta ini sudah menjadi legend. Misalnya Bambang Pamungkas, terus kemudian ada beberapa pemain yang memang diidolakan oleh Jakmania ya. Mungkin juga para calon gubernur itu nggak cuma Ridwan Kamil ya, bisa juga berbincang dengan para legenda-legenda sepak bola Persija. Zaman saya kecil sih ada Tony Tanamal, Kamarudin Betai, ada banyak lah itu pemain-pemainnya. Jadi ya itu bisa dilakukan tuh untuk menjawab pertanyaan produser saya yang ketiga tuh. Apa yang harus dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam merebut hati para Jakmania. Sebelum merebut hati para Jakmania, rebut dulu hati para legenda-legenda Persija. Itu mungkin menjadi salah satu usulan yang bagus. Kalau ingin usulan lebih banyak lagi, wahai para gubernur, silakan kontak Satgas Kritik. Ya. Jadi jangan gratisan terus begini. Ya. Jadi kontak Satgas Kritik, nanti kita bisa berbincang lebih dalam. Kira-kira gimana? Nah, saya emang senang koleksi jersey tim-tim di Indonesia. Jadi saya sudah punya juga beberapa. Persija saya ada yang away, yang home. Terus kemudian Persib saya juga punya. Bali United saya juga punya. Persebaya, Arema Malang, PSMS Medan saya juga punya. Jadi saya ingin membuktikan juga bahwa kecintaan saya terhadap sepak bola bukan tentang klub-klub luar negeri saja, tapi di dalam negeri saya juga suka ya. Salah satu cara saya menyukainya dan mencintainya dan menunjukkannya dengan saya beli jersey-nya. Tapi boleh nggak saya saran ya, buat klub-klub dalam negeri kita nih, jangan kebanyakan brand sponsor bos, kaosnya. Jadi kita agak gimana gitu loh. Saya nggak usah sebut timnya ya, tapi ada seluruh tubuh tuh, seluruh badan brand semua. Wah, ada brand mie lah, ada brand minuman lah, ada brand kopi lah, segala macam tuh. Seluruh tubuh men. Kalau ini kan agak enak nih kosong ya. Memang sengaja saya pilihnya yang kosong walaupun bahannya sama, bahan otentik, tapi Persija oke juga nih. Dia beli tanpa brand. Nah itu yang bisa membuat makin banyak tuh laku jadi akhirnya. Kalau makin banyak brandnya kita makin deg-degan makainya. Gitu. Jadi itu tuh saran ya sampai batuk-batuk begitu. Mungkin setelah ini ada juga tuh brand obat batuk ya di kostum Persija ini ada aja emang. Ya beginilah teman-teman ya situasi Satgas Kritik namanya juga. Saya nggak bisa protes apa-apa karena dia ngedit dia. Jadi yang batuk itulah tadi yang ngedit tuh. Jadi kalau kita galak-galak ke mereka bisa tidak tayang Satgas Kritik ini. Jadi saya undang Bang Ridwan Kamil, Pak Suswono, Mas Pramono Anung, Bang Rano Karno, Bang Dharma Pongrengkun, dan Mas Kun Wardana untuk mengajak para pendukungnya menyaksikan Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat jam 19 atau 19.30. Terima kasih, saya Henry Satrio. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.